Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan kini kita akan membahas subtopik tata nama senyawa berdasarkan bilangan oksidasi. Ini adalah materi terakhir pada bab yang ketiga ini, yaitu bab reaksi, reduksi, dan oksidasi. Ya, pertama-tama kita bahas ulang ya, apa yang dimaksud dengan senyawa. Ya, jadi senyawa itu adalah gabungan minimal dua unsur berbeda yang terbentuk melalui reaksi kimia. Misal ya, dua unsur dari senyawa ini ya, yang sering kita bahas itu adalah natrium klorida atau garam dapur. Kita punya senyawa garam dapur. Senyawa ini terdiri dari dua unsur yang berbeda, yaitu natrium dan klor gitu ya, dan kita beri nama ini sebagai natrium klorida, tapi masyarakat mengenal ini sebagai garam dapur kan gitu. Nah, jadi beberapa sumber yang ibu baca menyebutkan bahwasanya jumlah senyawa yang ada di dunia ini yang berhasil ditemukan itu sangat banyak ya, sampai jutaan katanya, tapi angka tepatnya ibu nggak dapat infonya. Dan bisa kita bayangkan ya, jika senyawa yang jumlahnya banyak itu tidak diatur tata namanya, maka orang-orang yang mempelajari kimia atau para ahli kimia itu akan sangat kebingungan gitu ya saat belajar atau mengaplikasikan kimia. Jadi di dunia ini sekarang ada satu badan internasional IUPAC gitu ya, yang mengatur ya, yang salah satu fungsinya itu mengatur bagaimana pemberian tata nama senyawa yang jumlahnya sangat banyak tadi. Dan Alfred Stock itu adalah salah satu ya ahli kimia dari Jerman yang sangat berjasa gitu ya dalam mengembangkan suatu sistem tata nama khususnya gitu ya, yang menyertakan bilangan oksidasi unsur dalam senyawa, sehingga kita kenal penemuan ya atau sistem yang dikembangkan oleh Alfred Stock itu sebagai sistem Stock gitu. Nah, hari ini kita akan khusus membahas dua jenis senyawa ya di sini. Jadi yang akan kita pelajari tata namanya itu adalah khusus untuk senyawa ion gitu ya, dan senyawa kovalen. Jadi dua ini ya fokus kita. Nah, kita bahas dulu yang pertama ya, apa itu senyawa ion ya. Jadi senyawa ion itu adalah senyawa yang terbentuk dari unsur logam ya dan unsur non logam. Unsur logam itu membentuk kation atau ion positif, sementara unsur non logam itu membentuk anion atau ion negatif ya. Nah, dari mana unsur logam itu berasal ya? Kita ketahui bahwa unsur logam itu umumnya berasal dari golongan 1A, 2A, dan golongan 3A. Ya, sebagian diantaranya itu adalah aluminium nih, Al ya, aluminium. Dan ada juga yang berasal dari golongan B. Kita kenal dia dengan istilah logam transisi gitu ya. Juga kation bisa juga berwujud ion poliatomik ya, seperti ini. Poliatomik artinya dia terdiri dari beberapa unsur ya yang berbeda, nggak cuma satu unsur saja, yaitu nitrogen dan hidrogen gitu. Juga ada khusus satu kation yang dia itu pengecualian ya, dia itu bukan logam ya, tapi dia berasal dari golongan 1A gitu. Dia dimasukkan ke golongan 1A, tapi dia itu sebetulnya bukan logam gitu ya. Nah, sementara anion atau non logam itu biasanya berasal dari golongan yang kanan ya. Kalian perhatikan, boleh sambil dilihat ya sistem periodiknya. Golongan kanan itu adalah golongan 6A gitu ya, golongan 7A, dan nitrogen juga itu termasuk non logam gitu ya. Juga ada beberapa ya
yang termasuk anion polyatomik. Nah, kita lihat di sini ya contoh-contohnya. Nah, pertama kita bahas yang kation dulu ya. Jadi yang kation ini ada beberapa daftar nama kation yang sering dipakai gitu ya, yang sering digunakan dalam penamaan senyawa ion. Nah, di sini kalian perhatikan ya, beberapa senyawa atau kation yang berasal dari golongan 1A. Nah, dari golongan 1A itu umumnya ya, semuanya itu muatannya itu positif 1. Nah, 1A tuh misalnya yang ini nih, kalian lihat ya, natrium gitu ya, atau kalium, ini golongan 1A. Litium ada nggak ya? Litium di sini nggak ada. Nah, kalau yang 2 positif itu berarti dia kationnya berasal dari golongan 2A. Nah, positif 2 gitu. Misalnya magnesium ya, ini nih magnesium, ibu tandain ya, magnesium atau kalsium ya biasanya. Nah, ini kalsium dan barium. Nah, kayak gitu ya. Sementara yang golongan 3A itu aluminium nih, di sini ada. Gitu ya. Nah, sisanya ini umumnya berasal dari golongan B atau logam transisi. Ciri dari logam transisi itu dia biasanya memiliki beberapa bilangan oksidasi. Jadi nggak cuma satu aja. Nah, misalnya ini ya. Nah, timbal atau besi ya, maaf ya, besi nih. Besi itu adalah logam yang berasal dari golongan B, sehingga dia itu memiliki 2 jenis bilangan oksidasi gitu ya. Ada 2 positif, ada 3 positif. Sehingga nanti nama ionnya juga diberi kekhususan seperti ini. Ada tanda kurung ya, di dalamnya itu ada angka Romawi di dalam tanda kurung, dan ini harusnya nggak dikasih spasi ya. Jadi besi langsung angka Romawinya begitu. Besi 2 dan besi 3. Raksa juga sama ya, raksa 2 dan raksa 3. Kemudian apalagi ya, misalnya ini timbal 2 dan timbal 4 gitu ya. Nah, tembaga ya, tembaga 2 dan tembaga 1 gitu ya, itu artinya dia memiliki 2 jenis bilangan oksidasi seperti itu. Nah, kalau anion ini contohnya yang monoatomik, itu artinya dia satu atom gitu ya, satu atom aja, dan ngasih namanya itu mudah, kamu tinggal tambahkan ida di belakangnya, fluorida, klorida, bromida, dan seterusnya. Nah, ini ion fluorida gitu ya, klorida dan bromida itu berasal dari golongan 7A. Nah, sementara yang 2 negatif itu biasanya dari golongan 6A. Nah, ini sisanya itu 5A nih, golongan 5A itu nitrogen, tapi ionnya itu namanya nitrida. Nah, sementara yang poliatomik itu bisa bermuatan negatif 1 ya, negatif 1, bisa negatif 2, bisa negatif 3 gitu. Dan ini memang harus dihafalkan ya, tolong dihafalkan, ini wajib dihafalkan. Nah, bagaimana contohnya ya pemberian nama senyawa ion itu? Nah, ini Ibu lihat di sini. Nah, natrium klorida tadi ya. Kenapa namanya natrium klorida? Karena natrium itu hanya punya 1 biloks, kalium juga punya 1 biloks ya. Perak juga punya 1 biloks saja, sehingga tidak perlu ditambahkan tanda kurung di depan natriumnya ya, karena nggak ada biloks lain selain positif 1 begitu. Magnesium juga begitu ya. Jadi magnesium bromida seperti ini. Oke, mungkin muncul pertanyaan ya, kenapa ini K2SO3 gitu ya. Ya, K2SO3 ya, kenapa enggak KSO3 aja? Kalian perhatikan muatannya di sini ya. Jadi K itu positif 1 kan muatan ionnya, sementara SO3 kalau lihat tabel tadi, SO3 itu muatannya 2 negatif. Nah, ketika dia membentuk senyawa, jumlah muatannya itu harus sama gitu, harus seimbang, sehingga yang K positif 1 itu harus dikalikan 2 gitu. Jadi 2 kali positif itu sama dengan 2 positif kan. Jadi di sini nggak cukup kalian tuliskan K saja, jadi harus ada K2 nya gitu. Sementara yang ini nggak perlu ditambahkan apa-apa, kalian tulis begini aja. Jadi namanya kalium sulfit. Kenapa sulfit? Karena di sini ada ya sulfit. Nah, SO3 itu muatannya 2 negatif kan, sulfit ya.
Oke, sekarang ini perak fosfat. Lihat, perak itu muatannya negatif 3 ya, 3 negatif, sementara perak itu cuma satu aja biloxnya. Nah, supaya seimbang ya muatannya, supaya sama, maka si peraknya itu harus dikalikan 3 di sini di depannya. Ya, dikalikan 3 gitu ya, 3 di sini. Sehingga Ag-nya itu nggak cuma Ag aja, tapi Ag3 subscript ya, tulisannya di bawah gitu, 3-nya di bawah. Nah, MgBr2 juga sama. Mg-nya 2 positif, ini Br-nya negatif 1, sehingga si bromidanya itu harus dikali 2 di sini. Gitu ya. Jadi MgBr2. Nah, ini pun sama. Nah, kalau kalsium karbonat itu sama-sama sudah 2 angkanya ya. Jadi positif 2 dengan negatif 2, sehingga kita tidak perlu tambahkan apa-apa, tinggal digabungkan aja. Oke. Jadi ini pengecualiannya yang ini ya, Ibu perhatikan yang ada tanda kurungnya itu adalah khusus ya. Kenapa dia dikasih tanda kurung kemudian ada angka Romawi di dalamnya? Itu adalah khusus untuk logam yang punya bilox lebih daripada 1 gitu. Jadi tadi ya, kan kalau kalian lihat tabel besi itu ada besi 2 positif, ada besi 3 positif ya. Nah, kayak ini nih, maaf nih. Nah, ada kadang 2, kadang 3 gitu. Sehingga untuk membedakan kita harus tambahkan angka 2 Romawi atau angka 3 Romawi gitu. Dan penamaan anionnya atau ion negatifnya itu kalian hafalkan aja ya. Kalau AsO3 itu adalah arsenit, kalau SO4 itu sulfat gitu. Kemudian untuk memudahkan kalian mengetahui berapa bilox Fe di senyawa ini misalnya, apakah ini besi 2 atau besi 3 ya. Nah, kalian cukup lihat subscript di temennya nih gitu kan. Gitu. Jadi subscript temen itu menggambarkan muatan si senyawa tersebut ya. Misalnya lihat Fe itu muatannya 2 karena punya temennya itu subscriptnya 2. Sementara AsO3 itu muatannya 3 karena dia temennya itu 3 kan. Lihat. Ya, seperti itu. Ini juga sama. Al itu positif 3 karena subscript temennya itu 3 gitu. Sementara NO3, oh ini salah ya. 3-nya di bawah, maaf. Ini min ya, min 1. Itu muatannya 1. Ya, karena subscript temennya nggak ada, jadi 1 gitu. Kemudian kalau yang ini SO4 itu muatannya 2 negatif. Tahu dari mana? Kalau lihat senyawanya, lihat dari temennya gitu ya. Nah, di sini 2. Sementara ini besi 3, bukan besi 2 karena lihat subscript temennya. Gitu ya, yang ini kan 3 gitu. Jadi kalian sekilas udah tahu. Ini besinya bukan besi 2 tapi besi 3. Karena SO4-nya dikurung 3 gitu, ya. Oke, ini sama ya, udah seimbang nih. 3 positif, 3 negatif, berarti nggak usah ditambahkan tanda kurung apa-apa. Tapi kenapa ini dikasih tanda kurung 3 ya, 3 Romawi? Karena sekali lagi kobalt itu dia punya beberapa bilox. Nah, ini ya, kobalt itu bisa 2 positif, bisa juga 3 positif seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, ini mungkin rinciannya tadi ya. Jadi oke, kalian fokus aja ke sebelah sini ya. Nanti ininya dipelajari sendiri aja. Oke, misalnya ini ya, yang kita ambil contoh terakhir aja nih. Kita punya kation tembaga, Cu. Kita punya anion sulfat, SO4 2 negatif. Ketika anion yang bergabung itu adalah anion dengan bilox 1, maka nama senyawanya itu jadi ini, tembaga 1 sulfat gitu ya. Gitu. Jadi Cu, betul di sini ya, Cu positif tambah SO4 2 negatif. Bagaimana mereka bergabung? Ingat muatannya itu harus sama ya. Jadi si Cu positifnya itu harus dikalikan 2 gitu. Jadi nama senyawanya itu tembaga 1 sulfat, tapi Cu-nya harus ada 2 gini. Nah, kalau yang ini yang bawah
Cu2 positif tambah SO4 itu selalu 2 negatif kalau SO4 ya, nggak mungkin berubah. Jadi karena dia muatannya udah sama, jadinya CuSO4, tapi secara nama dia berbeda ya. Ini tembaga 2, kalau yang atas itu tembaga 1, begitu ya. Kita contoh lain mungkin ya biar paham. Ini timbal ya, timbal. Kalau si timbalnya itu timbal 2 kemudian bereaksi dengan ion oksida ya, atau 2 negatif, maka nggak masalah kan, dari segi muatan itu sudah sama. Jadi kalian tinggal tulis aja ini di sini PbO, namanya itu timbal 2 oksida. Nah, dari mana kalian tahu ini biloxnya pakai yang 2 atau pakai yang 4 nih timbalnya? Kalian ingat-ingat aja, ini bilox O itu kan min 2 kan, dari hafalan itu. Kalau bilox O itu min 2, berarti temennya itu pasti positif 2. Berarti ini timbalnya kalian tahu, oh ini timbalnya timbal yang 2. Timbal yang 2 gitu, bukan timbal yang 4. Ya, gitu. Pun sama ya besi. Besi juga ini Fe3 positif. Misalnya ya kita ambil yang ini ya contohnya. Ditambah klor, ya, ion klorida. Bagaimana supaya seimbang senyawanya? Ini kloridanya dikaliin 3 gitu. Jadi namanya FeCl3. Nah, ininya besi 3 klorida. Nah, sekilas kalau kamu lihat ini aja, besi 3 klorida, FeCl3, muatan Fe-nya berapa ya? Nah, harusnya kalian kalau ingat Cl itu biloxnya min 1 ya, min 1 kaliin 3 kan jadi min 3 ya. Berarti temennya ini bukan besi 2, dia pastinya besi 3 gitu ya. Oke, lanjut ya. Ini juga contoh senyawa ion yang lain. Nah, penamaan senyawa ion itu bisa dengan cara lama, bisa juga dengan cara yang baru, yaitu cara sistem stok. Kalau pakai cara yang lama ini kalian tidak menunjukkan biloxnya ya. Jadi tidak ada biloxnya gitu, maksudnya di tata namanya. Jadi kalian cuman mengingat nama kationnya aja nih, sulfit atau sulfat, sementara nama kationnya itu sama-sama natrium. Nah, tapi kalau dengan cara baru, cara stok, khusus untuk anion yang dia itu mirip tapi sebetulnya berbeda, kayak misalnya sulfat dan sulfit ya. Ini kenapa ya ada 4 dan ada 6? Oke, kalian perhatikan caranya begini ya. Sulfat maaf ya, salah. Jadi kalau menurut sistem stok, namanya itu sama-sama natrium sulfat, maaf ya ibu koreksi ya, sama-sama natrium sulfat, tapi dia itu berbeda biloxnya di sini. Di sini biloxnya 4, sementara yang ini biloxnya 6. Oke, kenapa bisa begitu? Coba perhatikan ya. Misal ibu punya SO4 2 negatif ya. Kita lihat di sini. SO4. Oke, lihat. Kalian perhatikan ya. SO4 atau SO3 itu sama-sama 2 negatif kan muatannya. Ya, jadi kalau kita hitung ini 4 dan 6 itu dari mana? Ya, tidak lain dari sini, dari bilox S-nya gitu. Nah, kayak gini kan. Jadi S tambah 4 kali min 2. Ingat ya, bilox O itu adalah min 2. Nah, kayak gini. Jadi S min 8 itu sama dengan min 2. Jadi S-nya itu adalah min 2 tambah 8. Itu positif 6 kan? Ya. Yang ini tuh positif 6. Jadi bilox S-nya itu positif 6, sehingga di sini tanda kurung Romawinya itu adalah 6 gitu. Oke, ingat ya, ini bilox S-nya.
Nah, sementara ini kalau kalian hitung di sulfit ya, di natrium sulfit, bilox S-nya itu positif 4 kalau kalian hitung dengan cara yang sama. Gitu. Nah, klorat dan klorit juga sama ya. Nah, tapi ini yang dipakai itu adalah klorat ya, bukan hipoklorit. Kenapa? Karena kita ambil nama yang ini nih. Nah, yang besar gitu ya. Yang biloxnya itu terbesar. Gitu. Maaf, bukan terbesar, tapi yang paling umum ya. Kan Cl itu klor kan gitu. Cl itu klor, berarti ini di sini kan klorat. Klorat semua klorat ya. Ini juga manganat, karena apa, yang umum itu dari Mn ya, manganat begitu, seperti itu ya. Tapi ini sekali lagi yang stok untuk yang anion poliatomik, ini anion poliatomik ya, itu jarang digunakan juga sih sebetulnya. Kalau ibu lihat, orang itu lebih sering memakai yang ini cara lama sebetulnya, kalau khusus untuk yang ini ya, untuk anion poliatomik yang dia itu bisa terdiri dari beberapa jenis senyawa tuh, kalian lihat ya, cuman beda di O nya aja nih, kayak gitu. Oke, lanjut ya. Ini bagian yang kedua, tata nama senyawa kovalen. Nah, kalau ini dia itu terbentuk dari sesama unsur non logam. Jadi keduanya itu berasal dari golongan kanan ya, misalnya golongan 6A, 7A tadi ya, 7A dan nitrogen. Nah, ada dua cara penamaan senyawa kovalen. Ini cara yang pertama itu kalian harus menambahkan angka Romawi yang menunjukkan jumlah atom dalam molekulnya. Nah, ini bisa dihafal ya, mono, di, tri, tetra, dan seterusnya. Misalnya ini SO2 itu ibu beri nama di sini belerang dioksida. Karena apa? Karena belerangnya ada 1 dan oksigennya itu ada 2, di ya, itu 2. Nah, kenapa belerangnya itu nggak ditulis mono belerang gitu ya, kan belerangnya 1 gitu, ada mono enggak ya. Jadi mono itu hanya digunakan untuk unsur yang kedua, jadi tidak ditulis untuk unsur yang pertama meskipun dia ada 1. Misal yang ini ya, oke, CO di sini tidak ditulis monokarbon monooksida, tapi ditulisnya karbon monoksida saja gitu. Nah, ketentuan ini berlaku gitu ya, berlaku jika dua jenis atom non logam dapat membentuk lebih dari 1 senyawa. Misalnya begini maksudnya, lihat ya. Oke, senyawa N dan O, unsur N dan O, lihat banyak banget variasi senyawanya ya. Ingat, N itu nitrogen ya, nitrogen dia berasal dari golongan 5 ya. Sementara oksigen itu berasal dari golongan 6A ya, ini 5A. Kalian lihat ya, dari dua jenis unsur saja ternyata variasi senyawanya banyak, sehingga kalau memakai cara 1 kalian cukup menuliskan jumlah nitrogennya ada berapa dan jumlah oksigennya ada berapa gitu di nitrogen monoksida gitu, nitrogen monoksida. Ini di nitrogen trioksida 2 dan 3 gitu ya, dan seterusnya. Ini juga sama. Ingat, mono tidak dituliskan untuk unsur yang pertama ya. Lihat, ini tri itu 3, Cl nya itu penta berarti 5. Nah, kalau cara 2 pakai sistem stok yang menunjukkan bilox. Nah, ini menunjukkan biloxnya gitu. Kenapa ini dituliskan nitrogen 1 oksida? Karena kalau dihitung bilox masing-masingnya kayak dulu itu kayak gini kan, bilox O itu min 2, 2N sama dengan plus 2 ya, N nya itu plus 2 dibagi 2 sama dengan plus 1 kan. Ini biloxnya tuh 1, bilox N nya gitu. Sementara kalau yang ini biloxnya itu adalah 5. Coba kita lihat ya, N2O5
itu jumlahnya 0, 2n diambil 10 sama dengan 0, jadi 2n, 10 nya pindah kayak gini, n itu sama dengan positif 5. 10 bagi 2 ya, 0 kayak ini, terlihat kan gitu ya. Jadi ini cara stok, jadi dua-duanya sama-sama mudah sih kalau menurut ibu ya. Oke, ini adalah akhir dari pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa dicatat materinya. Setelah ini ada kuis seperti biasa, jangan lupa kerjakan kuisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.